Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan nomor induk mahasiswa 2892150021 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Bahasa Inggris, dengan dosen pengampu Ibu Tiara Diansari, MPD dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi ulangan akhir semester dengan bab Introduction dan Present Tense. Untuk bab yang pertama yaitu tentang bab Introduction. Self-introduction, perkenalan diri sendiri. Ekspresi self-introduction. Hello, I am bla bla bla. Good morning, my name is bla bla bla. Let me introduce myself. I want to introduce myself. Allow me to introduce myself. I would like to introduce myself. My name is bla bla bla. Example, contoh self introduction. Good morning. I want to introduce myself. My name is Ahmad. Abdul. You can call me Abdul. Nice to meet you. Introducing other to another, memperkenalkan orang lain. Ekspresi memperkenalkan orang lain. Introducing other. I want to introduce you to bla bla bla. I would like to introduce you to bla bla bla. Let me introduce you to. I would like you to meet bla bla bla. Hi Rika, this is Susi. Susi, this is Rika. Example atau contoh memperkenalkan orang lain. Introducing other. Susan. Hi Aziz, I want to introduce you to my brother. This is Benny. Aziz. Hello Benny. How do you do? Benny. Hello Aziz. How do you do? Ada catatan. How do you do dan how are you memiliki makna yang sama, yaitu apa kabar. Namun penggunaannya berbeda. How do you do digunakan untuk menanyakan kabar ketika baru pertama kali bertemu dengan seseorang. How are you digunakan untuk menanyakan kabar kepada seseorang yang sudah dikenal atau sudah pernah bertemu sebelumnya. Asking for and telling one's name, menanyakan nama dan mengeja nama seseorang. Dalam perkenalan, kamu juga perlu memahami cara menanyakan nama seseorang. Selain itu, kamu juga bisa menanyakan nama singkat atau nama panggilan, serta cara mengeja nama. Perhatikan contoh di bawah ini. Asking for people's name. People name. What is your name? Menanyakan nama. What is your nickname? Menanyakan nama panggilan. How do you spell your name? Menanyakan cara mengeja nama. Nah, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang bab present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kebiasaan. Tense ini merupakan tense yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Adapun rumusnya,
Untuk membentuk kalimat tense ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb ke-1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 ditambah s subjek atau s, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Subjek verb yaitu I, you, they, we. The rest of the sentence: go to the school by bus. She, he, it goes to the school by bus. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga yaitu she, he, dan it, tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X atau Z ditambahkan S. Go ya jadi goes. Catch jadi catches. Wash jadi washes. Kiss jadi kisses. Box jadi boxes. Fix jadi fixes. Gitu teman-teman. Nah, untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan, tambah y, hilangkan y, dan tambahkan is. Carry jadi carries. Study jadi studies. Worry jadi worries. Marry jadi marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y, cukup tambahkan s. Fly jadi flies. Sigh jadi sighs. Enjoy jadi enjoys. Nah, adapun contoh kalimatnya untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. I take the motorcycle to the office. The train to Bekasi leaves every hour. Josh leaves 7 hours every night during the week. Untuk menunjukkan suatu fakta. The President of Indonesia is Joko Widodo. A snake has no legs. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Nah, untuk menunjukkan suatu kebiasaan, habit. Donnie gets up early at 5 o'clock every day. John takes a bath twice a day. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Macam-macam kalimat simple present tense. Simple present tense afirmatif. Untuk membentuk kalimat afirmatif, rumusnya adalah subjek ditambah verb 1 atau verb dasar atau to be, is, am, are, tambah objek. Contoh simple present tense afirmatif. Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. She reads Harry Potter books every day. They watch new movies every Sunday. Simple present tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif, biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja, kecuali to be dan modal. Rumusnya adalah subjek tambah don't atau doesn't tambah verb 1 tambah objek. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subjek ditambah is, am, are tambah not tambah objek. Contoh simple present tense negatif. Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. She does not read Harry Potter book every day. They don't watch new movies every Sunday.
Perhatikan untuk subjek bentuk ketiga she, he, it. Setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb tidak ditambahkan s atau s. Simple present tense interrogative. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya adalah sebagai berikut. Do atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Namun ketika does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga, yaitu he, dan it. Contoh simple present tense interrogative yaitu does he read a Harry Potter book? Do they watch a new movie every day? Do you play basketball every morning? Nah, apabila kata kerja verb berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan kata do atau does. Contohnya, he is Susi Pujastuti, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Are you now staff of Wall Street English? Are they football fan of Persija Jakarta? Nah, alhamdulillah cukup sampai sini saja presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dian Tiarasari. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.